Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita, terutama adalah nikmat kesehatan yang karena kita sehat semuanya, alhamdulillah pada pagi ini masih bisa menjalankan sholat berjamaah subuh. Kita sudah menceritakan tentang penyakit-penyakit dalam hati. Penyakit lainnya adalah penyakit kedua adalah penyakit lisan. Penyakit lisan ini diterangkan di dalam kitabnya Al-Imam Al-Ghazali dalam bab namanya atau kitab namanya Kitab Afatul Lisan, penyakit-penyakit lisan. Kita mulai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir hendaknya mengatakan sesuatu yang baik, falyakul khairan aw liyasmut. Dalam riwayat lain aw liyaskut, atau untuk diam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sumtu hikmah wa qalilun fa'iluhu. Rasulullah bersabda bahwa diam itu emas, hikmah. Wa qalilun fa'iluhu, tapi sedikit yang melakukannya. Perkataan yang biasa kita dengar, salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan manusia itu terletak pada bagaimana ia menjaga lisannya. Nah, ini kita cerita tentang salah seorang bupati di sono, di Sulawesi sana, tersebar omongannya yang kemudian dicopot hanya beberapa bulan atau menduduki jabatan sebagai bupati. Kemudian DPR beberapa waktu yang lalu karena pernyataan-pernyataannya yang menyakitkan rakyat kemudian di demo. Nah, ini adalah gara-gara ucapan, omongan atau lisan kita. Nah, menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab Afatul Lisan itu ada penyakit-penyakit lisan itu ada 20. Saya ambilkan 10 saja yang penting. Dan ini penting untuk kita semuanya, untuk saya dan untuk bapak-bapak semuanya dan ibu-ibu. Pertama, penyakit daripada lisan itu adalah apa? Berbohong dalam perkataan dan dalam berjanji. Berkata bohong atau janji palsu gitu. Bohong itu mengucapkan sesuatu perkataan yang tidak sesuai dengan kenyataan, atau berjanji tetapi ia tidak ditepati. Hadis Rasulullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini hadisnya sangat terkenal, diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim. Ayatul munafiqi thalathun, idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Tanda-tanda munafik itu 3. Kalau dia bicara bohong, kalau dia berjanji tidak menepati janjinya, kemudian kalau diberi amanat dia tidak melakukan amanat dengan baik. Bohong ini ya mudah sekali dilakukan ya. Tapi ya demikian, kebohongan selalu menuntut untuk menutupi dengan kebohongan yang lain, nggak habis-habis gitu ya. Maka kita putus itu rantai itu, tidak mengatakan sesuatu melainkan yang benar ya. Kalau sudah bohong apalagi berkali-kali, sudah tidak bisa dipercaya orang lagi ya. Sudah terkenal bahwa itu seperti munafik ya. Demikian juga janji, sering mudah-mudah janji tetapi kemudian ia tidak menepati janjinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu juga bercanda. Inilah amzah, aku bercanda tetapi aku tidak pernah bohong ya. Jadi kita bercanda iya ya, tapi terbatas dan sama sekali jangan sampai kita berbohong. Yang kedua adalah ghibah. Ghibah itu apa? Penyakit yang kedua yang paling fatal. Gunjing, membicarakan keburukan orang lain meskipun memang demikian. Membicarakan orang lain di belakang dia, yang kalau ia dengar sendiri dia marah. Artinya kita berbuat ghibah. Surat Al-Hujurat ayat 12,
wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Saking jahatnya ya penyakit ini diibaratkan oleh Al-Qur'an apa? Ghibah itu seperti makan daging saudara kita yang sudah meninggal. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu saja tidak. Yang ketiga penyakit mulut kita itu apa? Lisan kita namimah, adu domba. Nah ini ada, ya kan? Ini penting untuk kita semuanya ya, karena kita bermasyarakat ya, kita hidup bersama ya. Ada namanya namimah atau adu domba. Dan ada orang yang suka seperti itu ya, menyebarkan ucapan untuk menimbulkan kemarahan orang lain terhadap yang lain ya. La yadkhulul jannah namam, ini hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah namam, penggunjing itu tidak masuk surga. Ini saking, ini adalah apa? Saking bahayanya ya penyakit mulut lisan ya, dikatakan oleh Rasulullah demikian ya, diwanti-wanti ya, jangan sampai melakukan itu karena ia menjadi penghalang kita untuk masuk surga. La yadkhulul jannah qati'un, qila wa mal qati', qala qati'un bainan nas, hadis Imam Bukhari muttafaq alaih, artinya ya, tidak masuk surga qati'un, seorang pemutus. Qila wa mal qati', apa itu qati'? Qati'un bainan nas, yang memutus hubungan silaturahim antar manusia. Naudzubillah min dzalik, kita tidak melakukan hal itu ya. Yang keempat adalah suka melaknat ya, melontarkan kutukan meski pada orang yang tidak jelas kesalahannya ya. Al mukmin laisa bila'an, kita harus menghindari sikap ini ya, sikap ini bahaya. Nah, mudah-mudah melontarkan kata-kata yang sifatnya kutukan kepada orang lain, itu pun termasuk dari penyakit lisan kita. Penyakit lisan kelima apa? Mengolok-olok dan mengejek, namanya as-sukhriyah, baik melalui kata-kata maupun gaya bicara yang merendahkan nih. Yalah, apalagi sesama kita yang sudah saling mengetahui ya, kita hindari sama-sama untuk tidak merendahkan orang lain, baik itu dengan kata-kata maupun gaya bicara ya. Kalau bicara kemudian seakan dia paling benar, paling baik ya kan, sehingga kalau bicara dengan orang lain dia merendahkannya dan bahkan kemudian mengejek. Ini namanya sukhriyah. Seringkali kita tidak sadar apa yang kita omongkan itu ternyata menyakiti orang lain ya. Dalam Al-Qur'an disebutkan ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhunna. Ini Quran jelas mengajar kita, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan itu lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan mengolok-olok perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diolok-olok itu lebih baik daripada perempuan yang mengolok-olok. Kita di dalam surat ini tidak boleh mengolok-olok orang lain, menjelek-jelekkan orang lain ya. Siapa tahu justru dia lebih baik daripada kita. Kita tidak bisa tahu semua aspek ya kan, sehingga kalau kita kemudian mengolok-olok malulah ya kan. Nah, ternyata setelah itu baru tahu dia lebih baik sebenarnya ya sikapnya terhadap sesuatu daripada kita ya. Pujian itu ternyata juga merupakan penyakit lisan menurut Imam Al-Ghazali. Ini bahaya bagi orang yang dipuji maupun yang memuji. Orang yang memuji yang berlebihan maksudnya ya. Kita boleh memuji seseorang kalau kita memang betul-betul mendapati bahwa ia melakukan sesuatu kebajikan, hal yang baik, yang memang patut untuk dipuji. Ketika memuji berlebihan itu menyebabkan ia berbohong ya, memuji-muji yang sebenarnya tidak benar ya. Bosnya dipuji-puji padahal itu tidak benar gitu ya, dengan harapan untuk naik pangkat. Nah, itu berarti dia akan terlibat pada unsur kebohongan. Demikian juga orang yang dipuji. Nah, orang dipuji itu menjadi ya, kalau yang memuji tadi kan cari muka ya kan,
Nah, yang dipuji juga demikian. Yang dipuji akan menjadi sombong, ya. Ini bahayanya menurut Imam Al-Ghazali tentang memuji, ya, yang berlebihan. Itu bahaya untuk yang memuji karena ia akan bohong, menambah-nambah. Yang dipuji karena ia akan menjadi sombong. Nah, demikian juga mulut kita, ya, punya penyakit namanya ucapan kotor, kasar, dan cacian. Al-fakhs wasab wal badhi. Jadi ini kita harus menjaga, ya. Dulu pejabat-pejabat sering ngomong anjing apa itu sudah hilang, ya. Itu kata-kata yang nggak baik. Dikit-dikit melontarkan kata-kata kotor, ya. Kemudian kata kasar, as-sabbu, ya, kasar. Juga apalagi kata-kata yang sifatnya adalah cacian. Laisal mu'minu bit-ta'an wala al-la'an wala al-fakhis wala al-badhi'. Nah, ini hadis Rasulullah, ya, sallallahu alaihi wasallam. Orang yang beriman itu bukanlah seorang yang suka memfitnah, tidak pula seorang yang suka mengutuk, tidak pula seorang yang berkata-kata kotor. Nah, penyakit yang lainnya adalah, ya, debat yang tidak perlu. Artinya debat yang gak ilmiah gitu, ya, tidak ada dasar, dan perdebatannya pun tidak bermanfaat untuk kemajuan negara gitu, ya kan. Debat kusir, orang Indonesia itu suka debat kusir. Masing-masing debatnya untuk menang, bukan untuk mencari kebenaran, ya. Salahnya kita debat adalah debat untuk menang, menunjukkan kita yang paling bisa, ya, sehingga tengkar sana sini, tapi debatnya bukan untuk mencari kebenaran. Kemudian ada juga berbicara tapi tidak banyak manfaatnya, ya. Manfaatnya itu dalam sebuah hadis juga dinyatakan, ya, sebisa mungkin orang mukmin itu tidak berbuat sesuatu yang sia-sia. Artinya memang demikian. Kita sebagai orang mukmin, ajaran agama kita menyuruh untuk kita menjadi orang baik, tidak melakukan sesuatu melainkan ia bermanfaat untuk diri kita maupun untuk sekitar kita, ya. Nah, yang ke-10 terakhir itu adalah mengungkap rahasia, membocorkan amanah, hal-hal yang privat yang sebenarnya tidak boleh disampaikan ke orang lain. Idza hadasa rajulu al-haditsa summal tafata faya amanatun. Ini hadis Rasulullah, ya. Jika seseorang berbicara lalu berpaling atau keluar dari tempat kita bicara, apa yang kita dengar itu adalah amanah yang tidak boleh kita bocorkan kepada orang lain, ya. Biarkan dia sendiri yang menyatakan atau mengatakan, baik kepada seseorang maupun ke orang banyak, ya, ke orang banyak. Artinya kita pegang rahasia orang lain, ya, dan kita tidak menyampaikan rahasia orang lain dan membocorkannya kepada orang lain yang itu akan memberikan nama dia tidak baik di lingkungan kita. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian dalam upaya kita memahami, ya, beberapa hal yang sifatnya moral, ya. Moral hati sudah kita bicarakan, kemudian sekarang moral lisan kita dengan singkat saya menceritakan hari ini. Tapi untuk lisan ini memang kita lebih baik asumtu hikmah, lebih baik diam. Yang kedua, bahwa kalau kita mau bicara kita harus introspeksi diri, apakah apa yang kita bicarakan ini merugikan orang lain, dengan membayangkan bagaimana kalau orang lain mengatakan itu atau melakukan gitu, itu tentang kita, ya kan. Kita marah nggak sih gitu, ya. Baik Ibu Bapak sekalian, kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, alhamdulillahirabbil alamin. Masih